Assalamualaikum anak-anak soleh dan soleha. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari pembagian air suci. Air merupakan kebutuhan dasar makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan sangat membutuhkan air untuk melangsungkan kehidupannya. Manfaat air sangat banyak untuk dikonsumsi, untuk mandi, untuk mencuci, dan juga untuk beribadah sebagai sarana sebelum melaksanakan ibadah tertentu. Sebelum digunakan, air harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Contohnya, air yang akan dikonsumsi. Syaratnya, airnya harus bersih, tidak kotor, dan harus direbus dahulu sampai mendidih agar kuman-kuman di dalam air mati dan tidak menyebabkan tubuh kita menjadi sakit. Begitu pula air untuk berwudu atau mandi wajib. Maka yang harus diperhatikan adalah airnya harus bersih, tidak bercampur dengan najis, dan bisa menyucikan. Serta airnya harus memenuhi volume tertentu. Mari kita pelajari air lebih dekat. Air suci dan menyucikan. Air suci dan menyucikan artinya adalah air tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Sebelum melaksanakan ibadah tertentu, umat Islam harus membersihkan diri dengan air. Syarat air tersebut adalah suci dan dapat menyucikan. Ulama membagi 7 sumber air suci agar dapat digunakan untuk bersuci sebelum ibadah. Yang pertama ada air hujan. Air hujan adalah air yang diturunkan Allah dari langit, turun ke bumi, disimpan di akar-akar pohon besar. Yang kedua ada air sumur. Meskipun air sumur terkandung di dalam tanah, tapi air ini bersih, suci. Karena pada dasarnya tanah dan air hukumnya suci selama tidak bercampur dengan benda-benda najis. Yang ketiga ada mata air. Mata air biasanya berada di pegunungan. Air keluar dari tanah, kemudian mengalir mengikuti tanah yang lebih rendah. Yang keempat ada air sungai. Air sungai yang bervolume deras dan mengalir meskipun berwarna keruh atau bercampur dengan tanah, hukumnya tetap suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Yang kelima ada air laut. Air laut juga bisa digunakan untuk bersuci karena volumenya yang sangat banyak. Laut begitu luas sehingga bisa digunakan airnya untuk bersuci. Yang keenam ada air salju. Kemudian yang ketujuh ada air gletser atau lelehan air salju. Sebelum melaksanakan ibadah tertentu, kita wajib bersuci. Bersuci dengan berwudu atau mandi wajib. Keduanya sama-sama membutuhkan air yang suci, menyucikan, dan cukup jumlahnya. Jika di rumah kita menggunakan keran, air yang diambil dari dalam sumur menggunakan sanyok tidak akan menjadi masalah karena sumber air yang kita ambil langsung dari dalam sumur. Tetapi jika rumah kita tidak mempunyai sanyok, tidak memiliki keran, kita bisa menggunakan ember.
Namun, kalian harus perhatikan ember yang ada di rumah apakah cukup jumlah untuk menampung airnya atau belum. Agar air di rumah dapat digunakan untuk bersuci, tempat penampungan air di kamar mandi idealnya itu berukuran panjang 60 cm, lebar 60 cm, tinggi 60 cm. Dan isi air bak penampungan tersebut setara dengan 216 liter. Kita biasanya menggunakan ember kecil di dalam kamar mandi. Ember ini jika diisi penuh dengan air, biasanya berisi 20 liter. Padahal patokan air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah 216 liter. Jika kita ingin berwudu atau mandi wajib, namun tidak bisa menggunakan air keran dan harus dibantu dengan ember, agar air di dalam ember dapat digunakan untuk bersuci, untuk berwudu atau untuk mandi wajib, maka usahakan air ember tersebut penuh dan dialiri dengan air keran. Ambil air menggunakan alat bantu seperti gayung. Ambil air hati-hati agar air yang digunakan tidak memercik masuk kembali ke dalam ember. Kemudian, jika kamu ingin mandi wajib, jangan memasukkan seluruh tubuh ke dalam bak yang berisi air sedikit, karena menyebabkan air menjadi mustakmal. Jika kita ingin mandi wajib, pakailah alat bantu seperti gayung. Tidak boleh kita masuk ke dalam ember atau ke dalam kolam air bak yang berisi sedikit sekali air. Selanjutnya kita pelajari air suci, namun tidak dapat untuk menyucikan. Ada dua yang termasuk air suci, namun tidak dapat kita gunakan untuk bersuci. Yang pertama adalah air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, baik untuk menghilangkan hadas seperti berwudu dan mandi, ataupun untuk menghilangkan najis bila air tersebut tidak berubah dan tidak bertambah volumenya. Jadi, air yang di dalam ember atau di dalam bak sudah digunakan untuk berwudu, untuk mandi, dan volumenya tidak bertambah atau berkurang. Dari volume yang seharusnya 216 liter air, ternyata berkurang tidak mencapai 216 liter air. Itu dinamakan air mustakmal. Air ini tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci, kecuali volume airnya bertambah lagi. Setelah air mustakmal, kita pelajari air mutaghayyir. Apa sih air mutaghayyir itu? Air mutaghayyir itu adalah air yang mengalami perubahan. Salah satu Untuk memahami air mutaghayyir itu begini. Tercampur dengan Air barang suci yang lain. Bercampur dengan bubuk kopi, airnya suci. Jadilah air kopi. Sebenarnya bisa digunakan Air untuk ini bersuci jika digunakan juga. untuk bersuci Tapi sudah tidak ternyata bisa. air suci itu kejatuhan. Selain bubuk kopi, atau bisa juga kemasukan kemasukan teh atau bercampur dengan susu. dengan benda lain. Ini disebut benda air yang suci mutaghayyir. juga. Sama-sama Dan suci. apabila Airnya kalian suci, sedang mengalami bendanya sakit, suci. demam,
tapi tidak bisa ingin digunakan untuk bersuci, bersuci. namun tidak Karena ingin sudah bercampur. menggunakan air yang dingin, tidak kalian menjadi bisa najis. merebus air tersebut loh. Cuman tidak bisa Merebus digunakan lagi untuk air bersuci. Namanya agar menjadi air mutaghayyir. hangat untuk berwudu atau mandi wajib Mutaghayyir itu adalah diperbolehkan. air yang mengalami perubahan salah satu sifatnya, Kemudian ada air disebabkan mutanajis. tercampur dengan Air barang mutanajis suci yang adalah lain. air Air terkena mutaghayyir barang berarti begini. najis. Airnya suci. Volume airnya kurang sebenarnya dari 2 bisa kula, digunakan untuk bersuci atau juga. volumenya mencapai 2 Tapi kula ternyata atau lebih. air suci itu Namun kejatuhan, berubah salah satu atau sifat kemasukan atau seperti bercampur menjadi dengan berwarna, benda lain, berbau, atau benda berasa. yang suci juga Karena terkena najis sama-sama tersebut. suci. Airnya suci, bendanya Air suci, sedikit apabila terkena tapi najis tidak bisa digunakan secara untuk otomatis bersuci air karena tersebut sudah menjadi bercampur. mutanajis. Tidak Meskipun menjadi tidak najis, ada sifat airnya yang cuman berubah, tidak bisa digunakan lagi seperti untuk bersuci. airnya Namanya sedikit, air kemasukan mutaghayyir. najis. Warnanya Air mutaghayyir itu tidak berubah. adalah air yang Baunya mengalami tidak perubahan rasanya salah satu tidak sifatnya, tapi karena disebabkan volume airnya tercampur sedikit dengan tidak barang mencapai suci yang lain. 216 liter, Air mutaghayyir berarti maka begini. air itu Airnya menjadi mutanajis. suci. Tidak bisa Sebenarnya digunakan bisa untuk digunakan bersuci. untuk bersuci juga. Air mutanajis Tapi ini ternyata tidak dapat digunakan air suci untuk bersuci itu karena kejatuhan zat airnya itu sendiri atau tidak kemasukan suci, sehingga tidak bisa atau dipakai untuk bercampur menyucikan dengan benda lain. Terima kasih anak-anak Benda yang hebat suci sudah juga. menyempatkan waktu Sama-sama belajar suci. bersama Ibu Guru. Airnya suci, bendanya Kita suci. lanjutkan materi selanjutnya di Tapi pertemuan tidak bisa berikut. digunakan untuk bersuci. Wassalamualaikum karena warahmatullahi sudah wabarakatuh. bercampur. Tidak